lagi. Ini guru bilang aja niatnya kan mau ketemu. Ini udah sampai sini malah ragu-ragu. Udah ketok duluan. Di dalam dia ada. Tidur. Apaan? Udah lo ketok aja. Ragu-ragu sih aneh gini. Dia ngetok doang aja. Aku jawab aja. Assalamualaikum. Men? Ya, Waalaikumsalam. Kenapa? Iya men, gua men. Masuk. Kalau udah, terima. Oh kangen pak, malu pak. Salam. Sekali walau kadang dia nyebelin, sukanya nyubit-nyubit. Ketemu HP dompet yang jatuh, ternyata dia jodohnya aku. Lagu ini untuk istriku, cantik, mungil, imut, dan lucu. Oke kawan-kawan, alhamdulillah sekarang Bulu Rizky lagi ada di Kucai guys, tempat toko legendarisnya. Ya, YouTuber Lampung dulu bertemu di sini guys. Nah, ini dia guys, kita ketemu salah satu om ya kan, Om Eko Kucai ya kan. Oke guys, jadi sekarang Bulu Rizky udah sama Om Eko. Nah, jadi hari ini agendanya kita mau jalan karena memang tadi susah dihubungin juga, dan ya dari pribadi gue sebenarnya pengen minta tolong sama Om Eko gitu loh, karena ya Bulu Rizky udah nggak tahu harus hubungin kemana lagi ya kawan-kawan ya, untuk bisa bertemu lah sama kawan lama. Cuma memang jujur aja ketemu pun tuh susah banget ya, intinya ada aja masalah yang ya pokoknya Om Eko tuh lagi kesel lah ceritanya ya. Mungkin Omen maunya begini, Bulu Rizky maunya begitu gitu ya, ibarat kayak dua negara yang pengen disatuin tapi karena ada sesuatu ujungnya gagal lagi gitu. Dan mungkin ini momentum sih bisa ketemu langsung di momen yang seperti ini. Dan dari pribadi juga sebenarnya gue pengen bantu sebenarnya, terlepas kemarin lu udah ke rumah dia, ke kontrakan dia itu nggak jadi ketemu. nggak ketemu. Hah? Nggak ketemu Om. Itu bener-bener gue nyari kontrakan sama Bowo, sama Gibran, sama si Glem. Ya kan lu juga, ya gue paham lah posisi lu nggak mau ngasih tepatnya di mana. Nggak mau, karena Ya. gua lagi kesel juga kan sama lo kemarin kan. Iya, tahu lu di posisi lu juga Lu kan juga mungkin. ngomongin gua kan kemarin. Oke kawan-kawan, jadi kita langsung saja menuju ke TKP, menuju ke titik lokasi misi penyelamatan. Lebih kepada perdamaian. Kenapa masker kau kayak gitu, Cok? Gunanya masker apa, Bambang? Assalamualaikum. Nggak ada orangnya deh. Nah, ya kalau misalkan gue ngomongin lu pasti jawaban lu, gue nggak berani Ki gitu. Omen udah ngomong ke gue. Emang ini dia ketika hari H lo kan udah siap-siap berangkat tuh. Gua coba mediasi lagi sama Omen, gimana men gitu. Kayaknya nggak bisa gitu. Dan hari ini pun lo ibaratnya masih tetap pingin ketemu sama dia. Masih. Sebenarnya lo kenapa sih? Kalau masih kekeh gitu pengen ketemu gitu kan? Karena kan ya, lo kan udah lama tinggal di Jakarta.
Maksud gua hubungan emosional seperti apa gitu sehingga lo pengen banget ketemu sama dia gitu kan. Kok bisa Omen tuh kayak berarti banget buat hidup lo gitu loh. Jadi lo kayak ngeganjel gitu kalau nggak sampai ketemu dia. Kayak mana? Apa kisah lo gimana sama Omen ini? Kok bisa kayak deket bener gitu? Ya, gue jujur aja ya Om. Gue habis dari Jepang. Ya gue ninggalin anak sama istri gue. Ya gue jauh-jauh datang ke sini. Itu karena gue pengen bantu Om. Satu, terlepas dari apa masalah dia, sebenarnya gue juga nggak tahu masalahnya apa, tapi gue nggak ingin menanyakan hal itu. Yang penting gue datang ke sini tuh pengen bantu. Kalau Omen tuh orang lain, gue mungkin nggak akan sepeduli ini Om. Dan lu tau lah Om, track recordnya gue sama Omen itu gimana dulu, historinya gimana. Dan semua orang-orang tuh bertanya gitu loh, kayak Blue Rizky sama Omen ini kenapa gitu, kayak temen deket tapi jauhan. Kapan bisa kayak gini men? Oh, dan lu pernah nggak sih ingat mimpi kita kapan boy kita bisa naik moge, kita lewat jalan Kayak ini gini gitu. dan hari ini tanggal 11 Februari 2020 mimpi itu tercapai cuy, mimpi itu tercapai boy. Kita harus terus bermimpi cuy. Udah capek ya Om, maksudnya gue ada gimana, gue pengen kesana, dianya nggak ada. Gue udah cari dia, gue nyari Om, nyari gue sampai lokasi. Gitu ngomongin nggak usah bentak-bentak gitu loh dari tadi lo ini. Ya gue Lo ngejelasin. ketemu sama dia apa enggak sih? Ya gue udah nyari rumahnya Om, Lo dianya nggak ada. Kalau lo ngegas nggak jadi nih kita nih kesana nih, balik nih kita. Nggak ada lo, nggak ada ngotot-ngotot lo depan gua lo, nggak ada. Kalau lo mau santai lo Wallace-nya pokoknya. Lo udah lama gak ketemu dia dan gue udah capek ya untuk nemuin lo orang. Kalau seandainya lo masih nahan terus emosi terus, nggak jadi kita. Balik lagi aja kita nih. Balik nih kita nih. Gimana nih? Jadi nggak lo? Nggak. Hah? Lo tahan emosi, santai Wallace kita. Ayo gue juga capek, sama. Om, Gue juga capek. capek Ki. Gue nyari dia nggak ada. Gue berjuang nyari alamat Om, nggak ada. Gue harus gimana lagi? Gini aja. Udahlah ya. Ini terakhir kali gua ngajak lo ketemu dia. Kalau ini jadi alhamdulillah, jadi ini momentum bagus. Sekarang gua tanya sama lo, kita lanjut apa enggak nih ketemu dia? Bisa nggak ditelepon? Ini lagi. Diangkat boy. Telepon balik ya. Halo men, assalamualaikum. Halo, kenapa Om? Waalaikumsalam. Men, lo lagi di rumah kan, di kontrakan ya? Iya Om, lagi kontrakan ini, lagi libur ngojek saya. Oh lagi nggak ngojol ya? Iya, lagi sakit saya. Oh lagi nggak enak badan, sakit. Gua main ya ke situ ya. Kenapa Om? Gua mau main ke situ, udah di depan sih gua. Dulu. Udah nggak apa-apa, udah tungguin di rumah, gua ke situ. Kalau dia nggak mau gimana? Hah? Kalau dia nggak mau? Udah tenang aja, lihat aja reaksinya. Ini rumahnya Om. Hah? Rumahnya. Iya, pojokan sana rumahnya. Kabrakanya di sini lah, kayak gini lah tempatnya dia. Udah siapkan lo. Tapi kalau dia nggak mau gimana? Ya ragu-ragu lagi. Kan tadi guru bilang ayo niatnya kan mau ketemu. Ini udah sampai sini malah ragu-ragu. Udah ketok duluan. Di dalam dia ada. Tidur. Bangun deh. Udah lo ketok aja. Ragu-ragu sih aneh gini. Tinggal ngetok doang aja. Aku jawab aja. Assalamualaikum. Men? Ya, Waalaikumsalam. Kenapa? Iya men, gua men. Masuk. Kalau udah, tunggu baik. Oh kangen Pak, malu Pak. Salam.
sih. Gak ada yang tahu rumah lu di mana. Gue nanya Om Eko nggak berani ngomong. Iya emang gua ngomong. Sampai gue ke titik dimana gue mampir ke Kucai, gue ngomong langsung men. Gue datang ke sini pengen ketemu lu men. Cuma lu nya ngindar. Udahlah, setelah udah ketemu kan sekarang. Ini juga Om Eko kan udah ngasih tahu. Sorry ya men ya, gue nggak ngabarin lo kalau gue sama Rizky. Takutnya nanti kalau gue ngabarin kalau gue lagi sama Rizky lo pergi gitu dari sini. Ya. Karena bukan apa-apa, karena kan gue juga pengen lo orang ini ketemu udah lama gitu kan. Ya ini gue juga mikir bahwa gue masih juga masa gue kemarin gue ngindar sama lo pas gue susah kayak gini gue terima misalnya kan, gue takutnya kan ada prasangka nggak baik lah, maksud gue nanti gue disangka mau manfaatin lo gitu loh, makanya Nggak ada men. ya, Gue datang ke sini karena lu yang nemenin gue dari nol men. Lu inget waktu mimpi kita punya moge? Inget gak? Mimpi punya moge men, buru-buru kita punya moge dulu sampah gila men di sini men. Nggak ada yang peduli sama kita men, kecuali diri kita sendiri berdua ngonten berdarah-darah nyerahin mimpi yang orang bilang mimpi itu nggak akan mungkin men. Gua kalau bisa ajak lu ke Jakarta men, gua ajak lu ke Jakarta men. Gua ngonten di Jakarta men. Gua tahu kabar lu kayak gini men. Netizen taunya gue happy kagak men. Lu tanya temen-temen di luar sana, gue nanya tentang lu di belakang sosial media men. Lihat lu kondisi sekarang sampai kayak gini men. Gue minta tolong sama Om Eko, gue mohon buat ketemu lu langsung gue. Udah itu aja. Terlepas dari semuanya, gue cuma pengen bantu lu. Gue di Jakarta, gue susah, gue dibantu orang. Lihat temen gue kayak gini, masa iya gue diem aja men. gue tahu, gue juga ngeliatin masa-masa itu sih. Gue tahu. Waktu motor kita kegelimpang sama Om Eko men, itulah momen kita men. Ya cuman itu baik. Gue mikir. Kenapa men? Kenapa lu cerita sama gue? Kenapa lu ngindar? Kenapa lu pergi? Ya gue mikir bahwa gue ini udah, gue gak mau ngerepotin lo lagi, maksud gue tuh gue gak mau kayak dulu lagi lah, maksud gue. Apalagi pas posisi gue kayak gini gitu loh, walaupun banyak orang emang terima aja lo gitu loh, cuman gue malu lah, maksud gue coy. Pas gue keadaan kayak gini tiba-tiba gue nerima lu, kan apa kata orang gitu loh. Gue ingat emang perjuangan kita dulu boy. Sedih emang sedih. Tahu masih ingat gue. Emang keadaannya sekarang udah beda. Gue balik lagi gue nih ke setelan kayak dulu. Gue gak mau ngegantungin lo, nanti terjun lagi juga kayak gue. Gue maunya lo tetep jalan lah sendiri lo, nggak perlu ngedulin gue. Serius gue. Kalau lo orang lain men, kalau lo orang lain gue mungkin gak akan peduli men. Masalahnya lo yang sama gue dari nol. Ketemu di depan Indomaret ngonten bareng men. Motor kita masih Vixen men, masih R15. Dan lu mau bilang gue gak peduli. Gimana caranya? Ajarin gue men. Ya inilah boy. Jadi niatan gue kesini, gue pengen bantu lu semampu gue men. Karena gue jujur, gue di Jakarta gue susah dibantu orang. Dan gue gak mungkin kalau misalkan temen gue kesusahan gue diem aja. Ya pokoknya itu yang pengen gue sampein men, biar gue tenang men. Di dunia ini men, tinggal lu doang PR gue, udah nggak ada lagi men. Tinggal lu yang gue cari, biar gue lempeng men, pulang ke Jakarta lempeng, gue nggak ada beban, gue nggak ada pikiran. Seperti yang lo bilang, biar hidup masing-masing men. Ya, pokoknya
gue apresiasi lah niat lo boy, gue apresiasi niat lo datang ya. Ini ada sedikit rezeki gua dari Bunda Emon juga. Ini semoga bermanfaat. Emang nggak banyak men, tapi ini gua bantu semampu gua. Halo, tapi boy gue mau nerima ya boy. Gak apa men, terima aja men. Udah lah, lu masih lebih butuh kan, lu baru punya anak kan kabarnya. Maksud gue lu datang kayak gini aja gue sebenarnya udah seneng, nggak perlu lu ngasih amplop kayak gitu boy. Semampunya gua men. Kalau Jangan bisa jadi beban lo masalah gue ini boy. Ini bukan tanggung jawab lo, serius gue. apa ini udah spend men. Ini udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa men. Udah terima aja men, nggak apa-apa men. Itu niat baik dan terus Rizky sebagai sahabat lo gitu, nggak apa-apa, lo terima aja. Oh men, terima aja. Jangan sampai terima lah. Semoga bermanfaat ya men. Banyak nih boy ya. Aman men. Pokoknya Bantuin semoga bermanfaat. Oke Ya, oke. Oke pak. Ya, Salam buat Mbak Esi, ya, Benizer ya dari Om. Oke. ya. Berapa sampai boy. Terima kasih banyak ini ya. Ya pak. Pokoknya thank you banget. Pokoknya ya gue minta maaf juga nih kemarin gue lari. Cuman emang gue ya masalah gue itu banyak lah bahasanya. Gue nggak mau melibatkan lu boy. Ya itu sih niat gue awalnya. Gue nggak mau melibatkan lu. Gue nggak mau lu terlibat. Gue nggak mau lu ngerasain dampak dari masalah gue. Pokoknya niat gue sebelumnya itu baik lah. Gue pengen ya walaupun emang gue nggak nyampein itu, cuman itulah niat gue. Jarak yang lagi misahin orang lah, bisa ketemu baik-baik lagi gitu ya. Ya, Ya men ya, sorry ya men ya, gua ngajak Rizky ya nggak apa-apa. di sini tanpa izin dulu sama lu. Ya, Nggak apa-apa Sama kan? sekalian gue izin. Gue mau ngupload ini. Kalau misalkan lu berkenan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lu nggak berkenan nggak apa-apa. nggak apa-apa. Gue nggak masalah sekarang boy. Gue nggak masalah. Nah, jangan bohong. Kalau lo Ya, emang nggak serius. mau, kalau lo emang nggak mau, ini nggak akan upload. Serius gue. Om Eko dan lain-lain juga udah buat video. Nggak apa-apa serius juga. Nggak masalah. Yang penting lu udah tahu keadaan Omen yang sebenarnya sekarang. Ya, harus juga itu sih. Ya udah men, pamit ya gitu aja. Yang Ya, penting siap. ini udah nganterin Rizky kesini gua. Ya, Gue pamit ya men ya. Kejar terus mimpi lo boy. Ya. Saat ini emang gue kayaknya bakal nge-pause dulu mimpi gue. Nggak ada lebih gue kayaknya mikir makan orang doang. Nggak muluk-muluk sekarang. Lu jangan sampai kayak gue nasibnya. Lu jaga baik-baik anak istri lo. Semua kerjaan lo untuk mereka. Pokoknya lo jangan ngulangin kesalahan yang gue lakuin. Iya boy. Makasih ya, makasih banyak banget ya pak. Makasih banyak. Pamit ya pak. Ya, sukses selalu. Ya. Assalamualaikum men. Waalaikumsalam. Pamit. Terima kasih pamit. Jadi tadi alhamdulillah udah ketemu. Dan baru ini tadi kita kepikiran juga karena ada netizen yang menyarankan untuk bang kalau kita mau bantu Bro Omen kita mau transfer kemana gitu. Nah saya juga kepikiran kalau misalkan kawan-kawan pengen bantu Bro Omen karena memang benar-benar Bro Omen butuh bantuan kawan-kawan. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ingin berkenan untuk membantu Bro Omen, gue menyantumkan rekening istrinya ya di deskripsi. Jadi seikhlasnya kalian nggak dari Omen juga nggak matok dan semacamnya, dari Bro Rizky juga nggak memaksa kalian. Tapi kalau misalkan kalian berkenan gitu membantu, monggo silakan, rekeningnya ada di deskripsi ya kawan-kawan ya. Sekali lagi alhamdulillah Bro Rizky lempeng banget kawan-kawan, dan besok Bro Rizky pulang. Jadi terima kasih kawan-kawan semuanya, dan ya semoga bisa apa ya kita bisa melihat Bro Omen semangat lagi lah kawan-kawan.